Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi dan tim yang kami hormati, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena kita bisa bertemu pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka kunjungan dari tim Menpan untuk melakukan penilaian pelayanan publik. Nah, perlu kami informasikan bahwa Pengabdian Negara termasuk salah satu instansi yang akan dinilai pelayanan publik ini, yang samping yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, juga terkait dengan PPID tadi. Untuk yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, kita sudah studi untuk melakukan penilaian di STIA Bandung sana, dan mungkin juga tahun depan STIA Jakarta dan lain-lain, karena banyak unit kami itu yang berhadapan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Di Jakarta sendiri ada STIA, ada Spimnas, itu Deputi 5 yang kita melayani beberapa peserta dari instansi pemerintah, dan juga tentunya saya sendiri melakukan pelayanan pada beberapa stakeholder kita. Terkait dengan itu, pada pagi hari ini Bu Novi sengaja kami undang teman-teman juga dari unit-unit baik yang ada di Diklat maupun yang ada di STIA Jakarta, untuk samping kita nanti coba berikan penjelasan kalau ada pertanyaan dari Ibu, dan juga ini sebagai warming up itu dalam arti tahun depan tentunya tidak akan hanya STIA Bandung yang akan dinilai, mungkin juga ada Deputi 5, ada STIA Jakarta dan lain-lain, sehingga kita sedikit banyak sudah tahulah apa kira-kira hal apa yang kita perlu siapkan kalau nanti ada penilaian di Lembaga Prestasi Negara pada tahun ini kita. Oleh karena itu Ibu, tapi tentunya Ibu mempunyai hal-hal yang perlu dapatkan informasi dari kami. Tentunya kami siap dan kami serahkan sebelumnya bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap kami ini, apakah langsung dialog di sini, atau ada dokumen yang perlu kami lengkapi, atau mungkin ada cara lain. Saya kira karena ini baru pertama kali melakukan penilaian, kami terus terang masih mengabarakan apa sih yang harus kami siapkan, apa yang harus kami sampaikan, sebagai hingga apa yang diinginkan oleh tim ini juga bisa terpenuhi. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami, dan selamat datang di Ibu Novi dan tim. Mudah-mudahan Ibu betah di sini, dan besok besok akan ke Bandung, dan mudah-mudahan juga bisa betah di sana, karena itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan juga dari lalu. Di situ ada STIA Bandung dan ada juga PKP 2A1 yang ada di Jatinangor. Tapi yang akan Ibu kunjungi adalah STIA Bandung yang letaknya berdampingan dengan kantor gubernur di sana. Saya kira demikian sebagai pengantar saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, Pak Guntur? Kita dengar. Oke, baik. Ada lain lagi? Baik, sementara kita dengar dulu dari tim dan bawah pimpinan Bu Novi untuk coba nanti kita cermati apa kira-kira yang perlu kita penuhi dari penilaian. Kami silakan Ibu. Terima kasih Bapak Sesmama, nama Pak Guntur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat banget karena tadi ada rapat dengan Ombudsman dan dengan
BPKP untuk melakukan penilaian kabupaten kota yang tersisa, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat Bapak Sestama, bahwa penilaian kementerian lembaga ini adalah penilaian yang pertama, penilaian yang tertunda, penilaian yang tertunda yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2012, Pak. Nah, pada waktu itu kita sudah melakukan penilaian terhadap provinsi dan akan dilakukan penilaian terhadap kementerian lembaga yang akan menjadi suatu pemeringkatan secara nasional kinerja pelayanan publik, Pak. Jadi kita menilai bagaimana kinerja pembina, dan hal ini adalah pimpinan instansi, termasuk di sini adalah pimpinan instansi ketualan dan penanggung jawabnya adalah sestamanya gitu, Pak. Terhadap kinerja bagaimana mendorong penerapan Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian kita juga akan melaksanakan penilaian terhadap unit pelayanannya, Pak. Jadi ada satu wajib yang akan kita nilai adalah bagaimana keterbukaan informasi pada publik. Dan hal ini adalah kita melihat bagaimana PPID-nya, Pak. Tapi bukan PPID-nya yang kita nilai, tapi adalah bagaimana kinerja dari hulu sampai hilir dalam hal keterbukaan informasi pada publiknya. Kemudian ada dua sebenarnya unit yang menjadi pilihan yang merupakan core bisnis masing-masing instansi, yang merupakan unggulan yang bisa yang diusulkan kepada Kementerian untuk dinilai. Nah, dari kementerian lembaga ini kita sudah menilai kurang lebih 74, Pak. Nah, ELAN ini sebenarnya gerbong-gerbong terakhir karena pada waktu itu ada surat resmi dari ELAN bahwa minta dinilai undur tahun 2014, Pak. Nah, tapi ya pimpinan Bapak Menteri minta bahwa itu tidak ada pengecualian, semua dilakukan penilaian karena apapun instansi pemerintah dibentuk adalah untuk melaksanakan penilaian memberikan pelayanan publik kepada masyarakat publik. Walaupun publik itu bisa masyarakat langsung maupun masyarakat yang government juga, Pak. Jadi sesama government to government-nya. Nah, untuk itu tahun 2013 ini rencana pemberian penghargaan akan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden tanggal 27 November, Pak. Nah, itu akan diberikan tidak lagi pemeringkatan, Pak, tapi kita akan berikan seperti rating, Pak. Jadi pembina kementerian dan kementerian sendiri kita akan membuat rating, kemudian unitnya kita akan buat rating. Jadi informasi pelayanan publik yang ada di sini yang nama ini adalah Biro Humas, ya, Pak, ya. Biro Humas itu akan nanti disatukan, diklasiskan dengan Biro Humas atau dengan nomenklatur lainnya yang melakukan pemberian informasi publik kepada masyarakat. Itu akan di satu klaster, Pak. Nah, kemudian yang lain adalah unit layan pilihan. Nah, yang lain itu adalah ELAN yang diusulkan adalah Sejarah Bandung. Dari 74 kementerian lembaga yang masuk, Pak, yang akan kita nilai, sudah ada kurang lebih 68 yang boleh kita nilai selesai, Pak. Dengan masing-masing kriterianya ya beragam, Pak. Ternyata sudah banyak yang memenuhi kriteria A. Nah, untuk tahun 2012 mungkin dianalogikan tahun 2012 pemeringkatan yang dilakukan pada provinsi itu, Pak, belum mencapai nilai maksimal, Pak, belum mencapai kriteria yang sangat memuaskan A, tapi baru sampai B, Pak. B pun itu baru hanya ada dua, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lainnya adalah CC, C dan D. Jadi ada 8 yang D, Pak, provinsinya. Untuk kementerian lembaga, ya ini belum semuanya karena tinggal ada beberapa kementerian saja yang belum melakukan, antara lain ELAN hari ini, kemudian minggu besok itu Mahkamah Agung dan Menteri Perekonomian yang terakhir, Pak. Dan kita memakai pagi ini untuk pembinaan tanggung jawab, kita memakai pedoman penilaian Permenpan 66. Jadi Permenpan 66 itu ada dua kelompok, Pak, yang kita akan lakukan, yaitu satu, bagaimana regulasi yang dibuat oleh pimpinan dan penanggung jawab, Pak, pembinaan tanggung jawab terhadap penerapan Undang-Undang 25 di lingkupnya, Pak. Jadi memang mikro mungkin, Pak. Jadi bagaimana mendorong Undang-Undang 25 itu diterapkan di unit-unit yang ada di instansinya. Kemudian yang B adalah bagaimana hasil kinerja yang diperoleh oleh pembinaan tanggung jawab. Dalam hal ini adalah bagaimana penerapan IGOP-nya, jumlah unitnya, kemudian bagaimana apakah sudah ada yang mendapatkan sertifikat ISO 9001/2008,
Kemudian kita juga akan melihat apakah sudah ada BLU yang ditetapkan di instansi masing-masing. Seperti itu Pak. Kemudian kalau untuk unit memang kita menggunakan Permen 38. Permen 38 itu adalah ada 9 komponen penilaian. Kita melihat apakah ada visi misi moto yang ditetapkan oleh pimpinan unitnya. Nah tentu saja itu kita melihat dokumen Pak. Kemudian yang terbesar adalah nilainya adalah bagaimana unit itu sudah menerapkan standar pelayanan publik. Kemudian ada yang dari ini yang membuat Permen 38. Mbak Damayani udah lama nggak ketemu. Mbak Damayani kebetulan membantu pada waktu itu Pak untuk merumuskan petunjuk teknis bagaimana cara menyusun standar pelayanan publik. Kami sih berharap bahwa dengan Mbak Damayani sudah emang yang membantu, unit-unit di sini sudah menerapkan, sudah membuat standar pelayanan. Nah, itu memang paling tinggi Pak, bobotnya 25% Pak. Jadi nilainya 250 poin skornya. Kemudian kita akan melihat lagi juga Pak bahwa bagaimana pengelolaan pengaduan yang ada di sini. Kemudian bagaimana SDM-nya, bagaimana sarana prasarana, kemudian terakhir bagaimana pencapaian target kinerjanya. Nah, terus saja kita akan melihat bagaimana capaian itu dilaki Pak. Biasanya ada laporan dilaki. Semua komponen penilaian atau indikator ada di komponen penilaian itu tentu saja harus didukung dengan dokumen-dokumennya Pak. Mungkin itu saja Pak. Nanti ketika dokumen itu sudah kita lihat, kita masuk dalam skor, tentu saja terakhir kita akan membuat satu berita acara hasil penilaian sementara, apa yang ada dan apa yang harus dilakukan di semua instansi yang kita nilai. Demikian Bapak Sekama. Terima kasih. Kalau Pak itu Pak Dimonang ada yang ingin menambahkan? Demikian saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Empik. Ya memang kami itu ada gurunya, ada budaya. Sering kita utus sana untuk membantu Menpan juga, baik dalam merumuskan hal-hal yang terkait dengan pelayanan, juga bahkan kita utus untuk membantu menilai juga waktu itu. Mudah-mudahan. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita. Ya. Terima kasih Pak Sesama, Ibu Novi yang saya hormati, dan teman-teman dari depan. Yang pasti bahwa kedatangan Ibu Novi selaku tim penilai kinerja pelayanan publik di lembaga ini ya Bu ya. Tadi sudah digambarkan bahwa mengapa itu dilakukan, dan juga sudah dijelaskan bahwa dalam konteks publik, jadi masuk publik tidak hanya masyarakat umum tetapi juga masyarakat government dalam arti ini adalah para singgalan masuk kategori yang harus dinilai kinerja dalam pelayanan. Hanya saja mungkin perlu penjelasan dari awal kita semua, Bu Novi, terkait dengan penilaian ini. Apakah tim turun ini berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja yang sudah ada setiap tahun, atau tim turun hanya seketika menentukan plan ini menjadi target grup untuk dinilai, ya sehingga nanti hasilnya itu apa namanya? Dan kesimpulannya pertanyaan saya, apa dasarnya tim untuk turun menilai ini? Apakah ada sebelumnya ada semacam hasil persepsi masyarakat terhadap plan dalam konteks pelayanan publik sehingga plan tim turun untuk menilai itu? Ataukah ada instrumen yang selama ini disusun oleh Menpan kaitan dengan Undang-Undang 25 tadi, sehingga berdasarkan itulah nanti dijadikan dasar untuk dinilai. Mengapa kami pertanyakan seperti ini, Pak Bu Novi? Dalam pemahaman saya ketika kita bicara mengenai pelayanan kinerja pelayanan, ya, tentu ini terkait dengan persepsi pihak yang dilayani. Memuaskan, tidak memuaskan. Kalau dalam penilaian lantas kemudian yang ditanya hanya pembina, yang ditanya hanya pelaksana unit layanan, pasti jawabannya mengatakan yes, baik gitu ya.
Ini yang mungkin perlu ini dulu penjelasan kepada kita, karena terus terang kalau seperti penilaian nanti ini tidak bagi kita ya tentu nanti banyak diskusi, banyak pertanyaan dan seterusnya ketika itu tidak jelas dari awal. Oleh karena itu kami perlu penjelasan dari Ibu nanti mengenai itu. Tentulah tidak berkeinginan untuk berkelit, tidak mau dinilai dan seterusnya, tidak seperti itu. Kita memberi apresiasi tim ini untuk turun. Paling tidak dengan upaya seperti ini tentulah akan ada semacam spirit untuk bagaimana melakukan meningkatkan kualitas pelayanan ya dengan pelayanan terhadap publiknya. Publiknya ya dalam ini adalah para pegawai negeri yang didiklat di Pejompongan, para pegawai negeri yang sekolah di Setiawan, para pihak yang membutuhkan pelayanan atau informasi dan dokumentasi ya dari itu saya kira tidak anggap sebagai sesuatu keharusan yang harus diperbaiki setiap saat. Saya kira itu bahasa sama dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan sedikit ini, Pak. Memang pernah kami melayangkan surat itu kami kita dimulai 2014 karena ada komunikasi teman-teman yang hadir. Menurut teman-teman yang hadir itu dalam daftar itu LAN itu nggak ada, sehingga setelah saya dikontrak oleh Pak dan siapa aja sebelum minimal kita belajar dari apa yang akan lakukan sekarang, dan dengan dinilai itu mestinya kita tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kami di mana, kan seperti itu. Sehingga pada ada yang datang ya mudah-mudahan itu bisa kami sempurnakan lagi. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, metodenya gimana ini? Nanti coba. Caranya. Terima kasih Bapak Sestama, Bapak Guntur. Pertanyaan-pertanyaannya perlu dijawab dulu ya Pak ya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan Pak Guntur. Nah, dasar penilaiannya adalah sebenarnya mandat Undang-Undang 25 di pasal 7 ayat 3 dan 4 Pak. Di sana bahwa undang-undang itu memandatkan kepada Menpan sebagai pembina nasional dan publik untuk melakukan evaluasi secara berkala. Ketika evaluasi secara berkala itu dilakukan, tentu saja hasilnya diberikan penghargaan Pak. Nah itu dasarnya satu. Kemudian kita kembali lagi apakah bagaimana kenapa LAN dinilai? Nah, kita kembali lagi ke definisi di Undang-Undang 25. Siapa penyelenggara pelayanan publik? Di situ kan ada kepada Menpan bahwa Menpan memberikan melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik itu ada empat kategori. Pertama adalah seluruh instansi pemerintah. Nah, sana tidak memandatkan ada instansi pemerintah yang langsung dan langsung tidak, tapi seluruh instansi pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik. Kedua adalah korporasi Pak. Korporasi adalah seluruh BUMN, BUMD. Kemudian yang ketiga adalah lembaga independen, seluruh komisi yang ada, yang kuasi pemerintah. Kemudian keempat adalah badan hukum lain. Nah, badan hukum lainnya adalah bisa karena mandat atau komisi negara memberikan mandat kepada swasta untuk melaksanakan pelayanan publik. Namanya adalah sekolah swasta atau rumah sakit swasta. Nah itu lingkup penyelenggaraan publik, sehingga ketika kita menginventarisir kementerian lembaga mana yang akan melakukan penilaian, maka seluruhnya itu masuk di dalam penilaian. Ada 74 yang sudah kita lakukan Pak, yang kita inventarisir yang akan melakukan penilaian. Mengenai kepuasan masyarakat Pak, memang ada salah satu indikator kita menanyakan itu Pak di semua unit. Dan itu sudah masuk di dalam indikator-indikator penilaian. Bagaimana supaya kepuasan masyarakat dilakukan di unit yang akan kita nilai, sehingga situ terlihat berapa skornya. Apakah mengacu kepada keputusan Menpan nomor 25 tahun 2004 seperti itu akan lebih besar Pak. Kemudian memang mungkin di situ Pak, sehingga kami juga karena instruksi Pak Menteri, jadi kami minta tolong Pak, mohon maaf kepada Pak Tasdik untuk menghubungi Bapak pada waktu itu. Pak Tasdik memang
memberikan anak ke saya untuk menghubungi Bapak. Jadi mohon maaf ini udah menghubungi Bapak, tapi pada waktu itu memang Bapaknya lagi gak enak badan. Mohon maaf juga diganggu. Sehingga lagi juga sakit. iya ya Pak ya. Tapi udah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi alhamdulillah apapun akhirnya dilakukan pada hari ini dan sampai tanggal 30 kita akan melakukan penilaian terhadap Elan, karena nanti di Istana Wakil Presiden Bapak Wapresnya akan mengabsen Pak, mengabsen semua kementerian lembaga yang ada, kemudian dengan hasil skornya Pak, walaupun kita tidak menyampaikan skornya tapi interpretasinya Pak, dengan kriteria dari skor itu. Demikian Pak Guntur, terima kasih Pak Sestama. Oh, cara nilainya gini, kita akan melihat hari ini adalah PPID dinilai ya, UMAS-nya. Itu kan menggunakan Permenpan 38, ada 9 komponen dengan beberapa indikator. Kemudian kita akan menanyakan itu Pak, mohon dijawab, kemudian kita melihat dokumennya. Nah itu yang akan kita lihat Pak. Kalau tidak ada dokumen kita akan 0 Pak. Apakah secara khusus atau bisa dalam forum ini biar teman-teman ini punya pengalaman? Di forum ini aja, forum ini kemudian mungkin nanti akan kita tanyakan, kita gali lagi. Informasi lagi Pak, bahwa tim penilai ini tidak hanya Menpan, tapi terdiri dari satu BPKP, Pak BPKP, kemudian Ombudsman, dan dari IKAF Pak, Indonesia Quality Award Foundation. Nah dan kali ini Pak Arsolani dari IKAF Pak, iya dari IKAF. Pada waktu itu Menpan juga yang menilai, Menpan tidak ada, tapi yang menilai itu adalah dari Ombudsman, BPKP, dan dari IKAF. Ombudsman-nya kapan? Ombudsman-nya hari ini karena ada kepadatan dari IKAF dulu Pak yang ada, dan mungkin terwakili saja. Itu Pak ya. Nanti kita mungkin langsung paparan saja Pak. Oke. Terima kasih. Saya kira kami silakan Ibu paparkan apa kira-kira yang menjadi konsultasi kita pada pagi hari ini, termasuk mungkin ada dialog nanti. Ya, kami silakan. Bisa. Dan sambung tadi. Langsung ke PPID ya. Pembina ya besok. Iya hari ini juga bisa. Mohon izin Pak, Bapak Sestama, karena ada 2 unit, yaitu satu kita sebut pembina, yang mungkin dalam hal ini apakah diwakili oleh Bapak sendiri sebagai Sestama ataukah pejabat lain yang ditunjuk. Kemudian satu lagi PPID sebagai unit pelayanan. Kemudian besok di Bandung. Mungkin mohon kesepakatan kita mulai mana dulu nih, pembina atau PPID gitu Pak? Mana yang paling baik? Kalau kami tentu siap dengan kalau harus lakukan langsung dengan pembina. Apakah saya atau teman-teman kebetulan saya kan didampingi juga di Biro Umum, Biro Pop, dan ada unit-unit terkait yang melakukan pelayanan selama ini. Jadi kalau memang kami sebagai pembina siap untuk melakukan dialog seperti apa terkait dengan pengawasan, perencanaan, dan juga ada hal-hal lain. Saya kira nanti saya akan coba meminta juga pendapat dari teman-teman langsung. Itu ya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Dan juga saya akan bisa menjawabnya.